You for who you are and we thank you for divine appointment. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau sampai hari ini kau masih memberikan kesempatan, kekuatan. Karena tanganmu yang kuat menopang kami. Karena kasih karuniamu. Kami bersyukur untuk hajaran-hajaranmu pun Tuhan. Karena engkau menghajar anak-anakmu yang kau kasihi sehingga kami tidak menjadi anak-anak gampangan. Kami bersyukur untuk hal-hal yang kami tidak mengerti. Tapi kami percaya. Kami percaya engkau menyertai kami pada saat kami tetap memberitakan amanat agungmu. Kami sadar akan segala keberadaan kami. Ampuni kami Bapa, layakkan kami dengan darah-Mu. Kami tidak membela diri, kami tidak membenarkan diri. Ampuni kami, pemberontakan kami seringkali pada saat kami dihadapkan dengan kenyataan, kami berdalih. Padahal firman-Mu ya dan amin. Tapi saat ini you are omnipresent, you are omnipotent. Darah-Mu saja melayakkan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua karena kami tahu di dalam pengurapannya kami tidak perlu guru lain. Karena pengurapannya sendiri yang akan menjadi guru. Ini kami Bapa, utus kami, pakai kami. Karena kau ambil alih seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Hamasiah kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih. Puji nama Tuhan. Apa ini? Let me enter. Oke. Teman-teman, kita percaya semua bahwa kita berada di penghujung akhir zaman. Itu kita nggak bisa dipungkiri lagi ya. Kalau kita berbicara Daniel 12 ayat 1 sampai 4 itu, saudara kasih 12 tahun yang lalu Roh Kudus menyuruh saya mengkhotbahkan tanpa saya pun tidak mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau, tapi ya taat saja saya khotbahkan ya. Akan ada kesesakan yang sangat besar di akhir zaman ya, tetapi barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, kita tahu semua ya, firman Yahweh mengatakan bahwa barang siapa yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Berarti ada yang jatuh di tengah-tengah. Ya, ada yang tidak sampai. Ya, ada yang tidak sampai ke akhir zaman. Ya, tetapi barang siapa yang namanya kesesakan apa? Sudah kasih kita tahu semua. Ya, hari-hari ini sudah dinyatakan dimulai dari COVID ya 19 ya, New York the city never sleep ya, dimulai dari Wuhan ya, dari Cina. Kenapa dimulai dari Wuhan? Karena disitulah penganiayaan orang Kristen dimulai. Lantas ke Roma, di Roma, kenapa? Itu dah kita tahu di dalam sejarah gereja ya, kejatuhan gereja itu dimulai di Roma, di mana mereka dipaksa ya, kalau tidak masuk Kristen kamu akan dibunuh. Kita tahu semua itu bukan dari kehendak Elohim. Ya, karena Yesus Masiah tidak pernah memaksa. Aku mengetuk pintu hatimu. Barang siapa yang membuka pintu hatinya, aku akan masuk. Nah, jadi saudara kekasih dalam nama Yesus Masiah ya, itulah tanda pertama kejatuhan gereja di abad ketiga. Nah, setelah itu masuk ke New York, lantas ke California. Di California itu rumah sakit paling canggih, Stanford. Disinilah orang paling banyak meninggal dunia. Ya, jadi pesan daripada zaman COVID itu adalah teguran bagi gereja. Ya, karena esensi dari gereja itu adalah amanat agung, memberitakan Injil. Itulah kegagalan. Makanya yuk kita sama-sama bertobat. Ya, kenapa dunia di dalam kegelapan? Karena saudara dan saya absen sebagai terang.
Ya, Yeshua Mashiach mengutus kita. Kamu adalah terang dunia, bukan lilin-lilin kecil. Di mana ada terang, tidak ada kegelapan. Di mana ada kegelapan, terangnya absen. Yuk kita merendahkan diri, kita sadar. Di Amerika ada data yang dengan jelas mengatakan dari Organic Church. 80% believer in United States doesn't go to the church anymore. 80% orang percaya di Amerika sudah tidak ke gereja lagi. Ya, nothing wrong with Jesus, nothing wrong with Bible, something wrong with the church. Mengerikan, sudah kasih. Yesus nggak salah, Alkitab nggak salah. Jadi yang salah apa? Gereja itu bukan dari data saya, ya dari data Organic Church. Ada apa dengan gereja? Satu, judgmental, suka menghakimi. Dua, hypocrisy. Hypocrisy itu munafik. Ya, munafik itu apa? Apa yang kita ajarkan tidak kita lakukan. Ketiga, money oriented. Ya, UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, keempat apa? Saudara kekasih, ya, eksklusif. Eksklusif itu untuk kalangan sendiri. Tidak ada ayatnya untuk kalangan sendiri. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Nah, karena itu akibatnya orang percaya di Amerika sudah tidak ke gereja lagi. Pada saat saya membaca artikel ini, data ini, saya tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan ampuni. Ya, saya ada di gereja. Saya direktur daripada salah satu gereja. Ya, kalau memang itu kesalahan dari kami, ampuni. Makanya terakhir 4-5 tahun saya pergi ke jalan-jalan, saya worship di jalan-jalan di setiap sudut kota. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, jika ada 30 atau 50 orang benar di kota ini, aku tidak akan menghancurkan kota ini. Ya, aku berteriak-teriak, ada Tuhan, ada orang benar. Dan kami di jalan-jalan bertemu dari berbagai macam gereja. Ya, pada saat kita udah di jalan, tidak ada denominasi lagi, saudara kekasih ya. Yang dari Katolik, yang dari Protestan, yang dari karismatik, ya, yang dari apa. Tidak ada pada saat kita worship, karena sebentar lagi akan ada pemulihan segala sesuatu. Kita tahu Hamashiach Kristus akan tinggal di Semayim, di sorga, sampai pemulihan segala sesuatu. Ya, hari ini ada 230 denominasi. Ya, hari ini ada 230 founding father. Sebentar lagi hanya satu founding fathernya. Kita tahu Jesus Christ from Nazareth, yaitu Yeshua Hamashiach. Ya, hanya satu founding fathernya. Ya, karena 230 founding father itu bergandengan tangan. Doanya sama, doa Bapa kami. Tapi di lapangan beda. Ya, oh beda Bapak kami, Bapakku dengan Bapak kamu beda. Doktrin beda, baptisan beda, semuanya beda. Nah, beda sedikit, oh kamu sesat. Nah, sekarang ini zaman pemulihan, saudara kasih. Semuanya sedang terbuka. Ya, nah oleh karena itu sebentar lagi ya Kristus akan tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Yang saya percaya, ya kita menyatakan, pertama adalah namanya. Kedua adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa memulihkan orang lain sebelum kita pun pulih. Ketiga, gerejanya, reruntuhan yang berabad-abad. 230 denominasi sekarang. Ya, sebentar lagi Yeshua Mashiach datang. Hanya ada satu denominasi. Sudah kasih. Akan ada pemulihan segala sesuatu. Lantas Daniel 12 ayat ketiganya. Orang bijaksana akan bercahaya bagai cakrawala. Ya, yang akan membawa banyak jiwa. Siapa orang bijaksana itu? Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Elohim Adonai Yahweh dan melakukannya, yang akan membuat rumah di atas batu cadas, batu karang. Ya. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukannya. Sering kita lihat di gereja, di lapangan, oh saya udah tahu firmannya. Saya udah tahu firmannya. Masalahnya bukan masalah sudah tahu, dilakukan apa tidak. Ya. Ya kalau sudah tahu ya bagus sih kita membaca Alkitab 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tetapi pertanyaannya,
bagus apa enggak? Apa sudah dilakukan atau tidak, saudara kekasih? Ya, kalau hanya mendengar, hanya sudah tahu, puji Tuhan. Tetapi obedience is more important than burning sacrifice. Ketaatan lebih penting daripada korban bakaran. Taat itu bukan masalah ngerti nggak ngerti. Taat itu bukan masalah enak nggak enak. Ya, kita tahu kalau kita di ABRI, ya, kalau komandan sudah bilang pergi, siap, ya, kita nggak akan tanya kemana bos, ya, kemana nih bos, ya. Kalau komandan sudah berbicara pergi, ya, bawahan harus siap, ya, enak atau nggak enak, kita nggak bisa bilang komandan sebentar ya saya berdoa dulu, nggak bisa, ya. Kalau komandan sudah mengatakan go, go, nah itu namanya taat, saudara kasih, bukan masalah enak nggak enak. Ya, obedience is more important. Ketaatan itu lebih penting daripada korban bakaran. Nah, berbicara ketaatan lagi, ya, in the end time the knowledge will increase. Di akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Apakah Alkitab bertambah? Alkitab tidak berubah. Tetapi pengetahuan kita akan bertambah. Karena apa? Banyak sekali pewahyuan-pewahyuan dinyatakan kepada orang-orang kecil. Ya, orang-orang kecil itu siapa? Aku akan menyembunyikan kepada orang yang pandai dan berhikmat. Tetapi aku akan menyatakan kepada orang kecil. Orang kecil itu nurut. Ya, udah selamat juga, udah untung. Udah semua aja udah untung. Nah, orang kecil tuh nggak neko-neko. Ya, jadilah seperti anak-anak. Jadilah seperti anak-anak itu apa? Anak-anak itu apa adanya. Ya, anak-anak itu apa adanya. Ya, nurut. Ya, tidak tidak terhamiri oleh ragi-ragi orang Farisi. Ya, oleh karena itu, saudara kekasih, ya, in the end time the knowledge will increase. Ya, baru dikatakan, hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, bukan berbadan berat, ya, berbeban berat, marilah datang kepadaku, karena aku akan memberikan kuk, dan kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Hari ini, saudara kekasih, saya ini orang lapangan. Ya, di Amerika 50% pendeta sudah quit. Quit itu menyerah. Quit itu mengundurkan diri atau dipecat. 50% sungguh mengerikan. Ini kenyataan yang ada. Di Indonesia nggak ada, saudara kasih, nggak ada yang quit ya. Di Indonesia nggak ada, puji Tuhan, nggak ada yang ngaku kali ya, saudara kasih. Saya menemukan fakta di Jakarta. Ya, saya ini adalah yang merintis undang-undang narkoba di Indonesia bersama Pak Henry Yosodiningrat. Ya, dan puji nama Bapak Yahweh, salah satu anak dari rehabilitasi narkoba saya pernah menjadi ketua BNN, Badan Nasional Narkoba, Pendeta Dodi Sitepu di Kalimantan, di Kalimantan Palangkaraya. Beliau pernah pegang 160 rehabilitasi di seluruh Indonesia. Ya, itulah karya daripada Yosua Hamasiah. Ya, dia seorang preman besar, dia pernah bakar diskotik ya bersama orang-orang di dalamnya ya. Luar biasa itu orang ya, tapi puji nama Bapak Yahweh ya. Kalau Tuhan merubah seorang penjahat besar menjadi ketua BNN dan pegang 160 rehabilitasi, beri kemuliaan dulu buat Bapak Yahweh Elohim Adonai ya. Jadi saudara kekasih, nah, narkoba sekarang ini, narkoba di mana-mana sungguh mengerikan. Di sini ada Pak Rudi Siregar. Ya, Rudi Siregar juga ini mantan dunia Kang Au, sudah baru ditahbiskan kemarin. Luar biasa, salah satu anak kami juga ya. Di dalam keterbatasannya, ya mungkin satu hari dia boleh bersaksi. Di dalam keterbatasannya dia melayani orang-orang yang luar biasa di rel-rel kereta api. Sudah kasih di poin ini, saya mau berbicara sedikit ya. Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara saya tinggal di San Francisco 17 tahun. Ya, kota termahal di dunia. Saya ini officially penyandang cacat fisik dan mental.
Ya, penyandang saya fisik dan mental. Ya, ya, saya pernah divonis dokter bipolar. Ya, waktu zaman saya narkoba. Ya, bipolar itu tidak ada obatnya. Ya, saya pernah lumpuh tahun 2003. Ya, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau KKR di kursi roda. Masa di kursi roda? Sembuh engkau dalam nama Yesus. Saya sendiri di kursi roda, kamu aja di kursi roda. Nyembuhin orang, nggak mau. Take me home, ambil nyawa saya. Nggak mati-mati, sudah kasih. Kalau saya bisa berjalan lagi, wherever you lead me, I will go. Kemana Tuhan Yesus kirim, saya akan pergi. Nasar, saudara kasih. Biasanya kalau orang udah kepepet itu nasar. Ya, kalau boleh saya sharing sedikit, ya, Pak Rudi Siregar itu ya mantan dunia Kang Au juga, saudara kasih. Ya, dulunya, saudara kasih. Sampai bapaknya itu give up ya, ngadepin dia. Waktu bapaknya mau meninggal, dia teriak, Bapak jangan mati dulu, saya mau jadi pendeta. Sempat bangkit lagi, luar biasa nggak saudara kasih. Nazar, nazar itu doa yang paling didengar. Saudara kasih, kalau mau didengar sama Tuhan, nazar. Waktu zaman COVID saya doain, orang udah pada mau mati. Saudara kasih, udah putih paru-parunya. Saya bilang, renew the commitment, nazar. Ya, Tuhan sembuhkan aku, pakai aku. Pada sembuh, saudara kasih. Yang didoain pribadi belum ada yang mati ini sampai hari ini. Nah, jadi kembali lagi di hari-hari akhir ini perlu sekali mengenai apa namanya? Perlu sekali nazar itu, renew the commitment. Karena apa? Anggur baru sedang dicurahkan. Kita harus ganti kantung yang lama dengan kantung yang baru. Kalau kita pakai kantung yang lama, kita akan koyak. Ya, termasuk saya dulu. Kita sudah tahu Yeshua Mashiach mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan atau membatalkan Taurat. Matius 5 ayat 17. Ya, Yeshua Mashiach datang tidak membatalkan, tidak meniadakan satu iota pun tidak dibatalkan. Ya. Nah, sekarang banyak termasuk saya dulu. Oh, kan itu zaman hukum Taurat. Tidak membatalkan. Menggenapi itu apa? Apa yang tidak mampu kita lakukan, dimampukan. Karena di perjanjian lama, kesalehan saudara dan saya itu bagaikan kain kotor. Di dalam bahasa aslinya itu pembalut wanita, saudara kasih. Kesalehan kita. Apalagi saya mantan penjahat. Ya, bukan orang saleh. Kesalehan kita pun bagaikan kain kotor. Ya, tetapi puji Bapa Yahweh Yeshua Mashiach yang beliau sendiri, akulah dia, 7 kali dibogem mentah sama ahli Taurat. Ya, pada saat Yeshua Mashiach mengatakan, akulah dia. Ya, akulah Yahweh itu. Ya, dibogem mentah, bahkan dianggap penyesat. Ya, menghujat Elohim Adonai. Ya. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih. Ya. Kenapa bisa menggenapi yang dulu tidak mampu? Kita bertobat di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita didamaikan dengan Bapa kita di sorga. Pada saat kita bertobat, dikuburkan kuasa dosanya dan dibangkitkan menjadi kemenangan. Saudara kekasih di dalam nama Yeshua HaMashiach, saya tidak pernah bercita-cita jadi preman, ya. Saya tidak pernah bercita-cita jadi orang jahat. Cita-cita saya dulu ingin jadi Presiden Republik Indonesia, sudah kasih. Ya, saya tahu hukum Taurat. Kalau melanggar hukum Taurat masuk neraka. Tetapi kenyataannya hampir 10 hukum Taurat pernah saya langgar. Ada kuasa dosa, ya, karena itu turunan Adam. Ya, jadi mau berlaku baik malah jadi jahat. Tetapi dikuburkan bersama kebaptisan itu dan dibangkitkan menjadi pemenang. Nah, bersama Roh Kudus, ya, kita sanggup melakukan segala perintahnya. Ya, Yeshua Mashiach, Jesus Christ from Nazareth mengatakan, ya, jika engkau mengasihi aku, ya, sebentar dulu nih. Saya boleh bertanya enggak, teman-teman? Siapa di sini yang mengasihi Yeshua Mashiach, Jesus Christ dari Nazareth? Tolong angkat tangannya. Ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya mengasihi Tuhan Yesus, ya.
Siapa di sini yang sudah melakukan seluruh perintahnya? Angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Di sini kan pendeta semua. Sudah kasih. Yosua Masya mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Nggak sebagian. Sering kita berdalih. Ya, hai istri-istri, kau tunduklah pada suami, katanya. Pastor, kalau suami saya baik, saya mau tunduk. Kalau suami saya nggak baik, saya nggak mau tunduk. Firman Yahweh Elohim, ya dan amin. Mau baik kayak nggak mau baik, ya tunduk. Tidak pakai tetapi. Firman Elohim Adonai itu, ya, istri saya dengar juga loh, sudah kasih di sini. Ya, firman Yahweh itu mengatakan, walaupun apapun, hai istri-istri, ya tunduklah kepada suami seperti kepada Elohim Adonai. Itu firman Tuhan. Nah, kita sering berdalih, beralasan, apalagi orang Indonesia tuh lahirnya dengan, saya juga orang Indonesia, sudah kasih. Sudah makan belum? Sudah, padahal belum kan? Oh, nggak apa-apa, white lie ya. Kalau ada yang nyari saya, bilangin ya, saya nggak ada di rumah. Itu sudah menjadi budaya. Firman Elohim Adonai Yahweh mengatakan, katakan ya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya daripada itu dari si jahat. Kita dibesarkan dengan white lie. Nah, jadi kembali lagi, ayo mari kita merendahkan diri, kita sadar. Ya, kita sering beralasan, hai suami-suami. Nah, suami-suami, kasihilah istrimu seperti Yeshua HaMashiach mengasihi jemaatnya. Nah, sudah kekasih, itu juga nggak mudah. Ya, nggak mudah. Yesus HaMashiach tahu bakalan disalib. Dia katakan kepada murid-muridnya, ya, satu hari aku akan disalibkan. Petrus, si pembela Yesus itu, sang pemberani, dia sudah meninggalkan segalanya buat Yesus. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Waduh, dia pasang badan. Mungkin bahasa aslinya itu, langkahin dulu mayat gue kan. Ya. Apakah Yesus HaMashiach kagum dengan Petrus? Tidak, sudah kasih. Ya. Bayangkan dia sudah meninggalkan segalanya bagi Yeshua HaMashiach. Ya. Tidak meninggalkan segalanya. Sudah meninggalkan segalanya. Ditengking si Petrus itu, nyahlah engkau setan. Hikmat yang bukan dari Elohim Adonai Yahweh itu dari setan. Ya. Berbicara hikmat itu ada dua hikmat, sudah kasih. Hikmat manusia dan hikmat dari sorga. Hikmat manusia itu stay away from trouble, katanya. Pastor, jangan cari masalah, katanya. Jangan masalah, tenang-tenang aja, tenang-tenang aja. Kan begitu. Kalau saudara dan saya mau dengar hikmat dari Roh Kudus, you are on trouble. Saudara akan bermasalah, ya. Saudara akan bermasalah. Aku akan mengutus engkau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. You are on trouble. Tapi orang Kristen nggak mau. Makanya banyak orang Kristen nggak dengar suara Tuhan karena apa? Nggak siap. Itu masalahnya. Saudara mau dengar suara Tuhan? Mudah sekali. Siap. Tuhan, kemanapun kau kirim saya akan pergi. Ya, kemanapun kau kirim akan pergi. Ya, karena belum siap. Ya, karena Roh Kades itu adalah penasehat yang agung. Ya, dia tahu ini anak mau pergi apa enggak. Tuhan berbicara kepada saya. Kok Tuhan nggak berbicara? Karena kalau aku berbicara pun kamu nggak akan nurut juga. Simple. Ya, simple aja. Kalau kita siap, wherever you lead me, I will go. Pasti Tuhan akan berbicara. Apapun Tuhan katakan kepada saya, aku akan pergi. Ya, kalau kita sudah siap, pasti Tuhan berbicara. Karena apa? Dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau kita nggak bisa dengar suara Tuhan, berarti kita kambing. Karena Tuhan itu memisahkan domba dan kambing. Ya, aku mengenal mereka. Ya, dan mereka mengikut aku. Nah, baru ayat selanjutnya mengatakan mereka pasti diselamatkan. Saudara kasih. Jika barang siapa yang dipercaya dan dibaptis
akan diselamatkan. Kalau akan itu ada perjalanan, journey, akan. Ya, tetapi kalau saudara dan saya sudah menjadi domba, pasti diselamatkan. Tidak ada satupun yang akan merebut dari tanganku. Ada suatu perjalanan di dalam di dalam kekristenan itu. Ya, pertama pada saat kita lahir baru, nama kita tertulis. Ya. Tapi kenapa pada hari akhir aku tidak mengenal engkau? Karena aku sudah mengusir setan. Apakah mengusir setan salah? Tidak. Ya, saya ini Ghostbuster, ya. Ghostbuster, tukang nengking setan dari Nyeroro Kidul sampai ke Fudu. Ya. Kalau saya kakak di Kalimantan, bukan saya sombong, ya. Kalau ada kuasa yang bisa ngalahin Yesus, saya berhenti ini jadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena firman-Nya. Ya, kalau ada, ya, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Yeshua Hamasyah, dan pergilah, go, ya. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih, mengusir setan itulah tanda orang percaya. Harus ada tandanya dulu dong. Makanya waktu saya punya jemaat, saya ajarin mengusir setan semuanya. Harus ada tandanya. Kedua, jangan kau bangga roh-roh itu bisa diusir oleh namaku. Tapi berbahagialah namamu tertulis di surga. Lukas 10 ayat 20. Ya. Nah, tetapi kenapa Matius 21 ayat 7 katakan, aku sudah mengusir setan dalam namamu, enyahlah daripadaku. Apakah mengusir setan itu salah? Di dalam bahasa Yunaninya, ginosko. Aku tidak ginosko. Ginosko itu kenikmatan antara suami istri. Ya, beliau adalah mempelai laki-laki, kita mempelai wanita. Ya, kenikmatan suami istri. Ya, intimasi. Aku tidak menikmati hatimu, kata Tuhan. Hati kembali lagi. Tidak menikmati hatimu. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka beribadah. Mereka berpuasa. Bayar perpuluhan lagi nih. Sudah kasih. Ya beda katanya, beda kelas. Sudah kasih perpuluhan itu firman Elohim Adonai Yahweh. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau ada oknum-oknum yang menyalahgunakan firman Yahweh, bukan berarti firmannya yang salah. Dari Kejadian sampai Wahyu itu firman, aku tidak meniadakan seiota pun. Ya, saya membayar perpuluhan. Saya mengajar perpuluhan. Saya tidak hidup dari perpuluhan. Karena perpuluhan itu adalah iman. Beritakanlah Injil dengan murni. Bukan ada udang di balik bakwan. Ya, jangan diperkosa firman, ada loh firman. Jangan diperkosa firman itu. Ya, ada. Nah, jadi kembali lagi sudah kasih firman Elohim Adonai itu ya dan amin. Tergantung daripada kita. Ya, firman harus murni dan kita beritakanlah firman itu dengan murni tanpa ada udang di balik bakwan. Nah, jadi kembali lagi Elohim. Nah, kalau di akhir zaman ini Elohim Adonai sedang memisahkan lalang dan gandum. Yang memisahkan bukan kita, malaikat. Ya, dan domba dan kambing. Nah, domba itu apa? Yang memberi makan kepada yang lapar. Ya, memberi makan itu ada 3 macam. Saudara ngasih donatur baik. Ya. Ya, saudara bagi-bagi makanan bagus. Tetapi yang paling baik itu adalah makan bersama. Saya itu foundernya Homeless Ministry di San Francisco. Beda. Saudara kasih makan bersama dengan tukang becak, makan bersama dengan orang gila, makan bersama dengan homeless. You will touch their heart. Ya, memberi pakaian jasmani atau pakaian rohani. Karena orang yang berdosa itu telanjang di hadapan Elohim Adonai Yahweh. Telanjang. Ya, tetapi kalau kita mengajak orang ke dalam pertobatan, mereka pun tidak telanjang lagi. Ya, hai Adam, ya, di manakah engkau, katanya. Wah, Adam bilang, udah tahu kok nanya, kata Adam. Tuhan kan tahu di mana Adam. Kenapa ada Tuhan nanya? Karena Tuhan mau berkomunikasi.
ada mulai malu, takut, dan telanjang. Karena apa? Dalam dosa. Nah, hari-hari ini sebelum kita masuk ke dalam topik kita, ya, sudah apa? Karena hari-hari akhir ini, Matius 24 ini sedang ngetop-ngetopnya. Ya, yuk kita baca aja. Yuk kita baca bersama-sama di Matius 24, tanda-tanda kedatangan. Matius 24 dari ayat ketiga. Ya. Matius 24 dari ayat ketiga. Saya akan bacakan dari ILT 3, Indonesian Literature Translation ketiga. Nah, jadi saudara kasih ya, ada banyak terjemahan-terjemahan. King James sendiri ada King James, ada Old King James, ada Restore Name of King James. Restore Name. Pemulihan nama King James Version. Saya akan bacakan dari ILT 3. Saudara silakan baca itu. Ya. Ayat ketiga. Dan sementara dia duduk di atas bukit Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah kepada kami bila manakah akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu pada akhir zaman. Jadi pada saat itu, sudah kasih, murid-muridnya itu retreat biasanya, ya. Yosua Hamasya itu selalu crowded, ya, banyak orang mengikutinya. Mereka retreat di Bukit Zaitun, bukan di Ponpes Zaitun, ya, di Bukit Zaitun. Kalau di Ponpes Zaitun itu di Indramayu, ya, punya Panji Gumilang. Dan ayat keempat, dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Nah, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah Hamasyah, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita tahu semua hari-hari ini sedang rame, ya. Oh, saya utusan ini, pesan Tuhan, atau hantu, pesan hantu. Semua sedang viral. Semuanya harus diuji, saudara kasih, ya. Karena di akhir zaman ini, saudara kasih, dikatakan sebab Roh Kudus sedang dicurahkan. Sebelum kita lanjut, ya. Hari-hari akhir ini, Roh Wakades sedang dicurahkan. Anak-anak akan bernubuat. Taruna-taruna akan diberikan penglihatan. Tua-tua akan diberikan mimpi. Ya. Nah, sekarang itu nubuat itu banyak sekali sekarang. Ya. Ada yang nubuat, ada yang lu buat-buat, ada ya macam-macam hari-hari ini. Semuanya pesan Tuhan. Saudara kasih, ya. Firman. Nubuatan Alkitab pasti terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan pasti terjadi yang tertulis di Alkitab. Nubuatan manusia tidak sempurna, sudah kasih. Tidak sempurna artinya apa? Bisa salah, tetapi janganlah rendahkan nubuatan. Semuanya harus diuji. Ya, untuk menguji nubuatan kita pun harus beres. Jangan kita pun belum beres, kita menguji-nguji. Nggak bisa. Bereskan dulu, pastikan kita dulu. Jangan kita lihat ini siapa yang nubuatnya. Sekolah Alkitab kagak. Tampangnya tidak meyakinkan. Orangnya menyebalkan katanya. Ya, nggak bisa. Saudara kasih. Ya, contoh ya. Di rehabilitasi narkoba saya itu banyak yang sudah putus sikrinya, saudara kasih, karena narkoba. Nah, satu hari ada dari Medan dikirim orang Buddha. Sudah narkoba berat, keluar masuk sakit jiwa dan bawa obat penenang. Di rehabilitasi kami nggak pakai obat. Ya, saking paniknya orang tuanya dikirim anaknya lantas ditinggalkan. Nah, kalau langsung berhenti obat kan bisa parah. Saya bisa. Nah, sedangkan di kami nggak bisa pakai obat, nanti yang lain bisa protes. Ya, akhirnya ya orang tuanya udah pergi. Saya ambil obatnya. Dia sendiri dia umpetin. Narkoba itu pintar-pintar dia umpetin. Lantas dia bilang hari kedua, Pastor, Roh Kudus bicara sama saya.
buang obat kamu ke WC. Saya kan kaget. Ya, ini anak setengah gila bilang Roh Kudus. Ya, saudara kasih. Pasti saya nggak percaya. Saya doa, saya damai, saudara kasih. Ini benar, ini orang. Ya, lantas hari ketiga dia ketok pintu saya. Malam-malam. Saya ini tinggal di tengah-tengah rehab, saudara kasih. Bersama orang-orang narkoba. 100 anak. Ya. Saudara bayangkan 100 anak narkoba, saya tinggal di tengah-tengahnya, saudara kasih ya. Malam-malam dia ketuk pintu saya. Pastor, barusan saya berdoa katanya. Ya, selamat malam. Karena tiap hari kita ada kebaktian, walaupun dia belum dibaptis, dia ikut kebaktian. Pastor katanya, saya lagi berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat malam. Saya dengar suara Roh Kudus. Nah, katanya, di surga itu nggak ada malam, siang terus. Bayangin, saudara kasih. Ini orang Buddha nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah baca Alkitab. Atau bicara soal Roh Kudus. Ya, pikiran saya ini bener Roh Kudus apa roh hipnol nih. Ya, saudara kasih, jangan rendahkan nubuatan. Lantas saya pergi ke Medan. Pastor katanya, dia ngikutin saya terus. Ini tatonya naga, saudara kasih. Roh Kudus bilang, jangan terlalu siang pergi ke Medan katanya. Pergi sepagi mungkin katanya. Aku yang beracara. Maksudnya apa ini anak ini? Ya, saudara kasih. Saya nurut aja karena damai. Saudara kasih, orang gila saya ikutin nih. Saudara kasih ya, orang setengah gila saya ikutin. Ya, saya pergi pagi-pagi. Saya ternyata dijemput di Medan. Saya itu punya uang one way ticket, nggak punya uang buat balik, saudara kasih. Saya dijemput 7 orang di sana. Ternyata ada 1 orang gila pernah direhab saya, sudah sembuh. Dia keliling sampai ke Singapura kemana-mana. Ada 7 orang di sana jemput saya. Pastor Tony, mumpung masih pagi, katanya masih siang, saya kumpulkan 7 sel grup, katanya. 7 sel grup. Waktu itu dari mana? Dari GBI lah. Ya. Nah, waktu malamnya saya khotbah di sana, ketua persekutuan doanya bilang, barusan Roh Kudus berbicara, semua kolekte malam ini harus diberikan buat Pastor Tony, ya, bukan untuk yayasannya, untuk uang pribadi. Saya pikir, benar juga nih si Agus itu. Saudara kasih, ya, nubuatan manusia bisa salah, tidak sempurna bisa salah, tetapi jangan rendahkan nubuatan. Semuanya harus diuji. Ya, semuanya harus diuji. Nah, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Lu jangan nubuat-nubuat, lu belum hidup belum benar. Nah, saudara kasih, jangan jadi roh pemadam kebakaran, nggak boleh, ya. Ya, harus diuji. Nah, jadi kembali lagi. Ayat kelima dari Matius 24. Sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah Hamasiah, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Ya, it's happening today. Sedang terjadi. Kan perang itu banyak. Perang dunia 1, perang dunia kedua. Tetapi intensitasnya. Perang dunia kedua, bom atom saja, saudara kasih, menggetarkan Hiroshima Nagasaki. Ini gimana kalau seumpamanya nuklir diluncurkan, porak-poranda. Ya, sedang terjadi pedang, kelaparan, dan penyakit di perjanjian lama pada saat bangsa Israel ya menyembah ilah-ilah lain. Yang hadir apa? Pedang, kelaparan, dan penyakit. Dan ini di hadapan kita. Perhatikanlah, jangan ketakutan, karena seharusnya semua itu harus terjadi. Ya, mau nggak mau harus terjadi. Dan itu belumlah kesudahannya. Belum kesudahannya. Baru awal dari zaman baru. Ya, banyak para teolog mengatakan ini awal dari zaman penderitaan. Masa kesukaran. Ya, masa kesukaran. Nanti kita akan melihat solusinya bukan dari Tony Bastaman, bukan dari hamba Tuhan, tetapi dari firman Elohim Adonai Yahweh. Ya, kita harus hadapi, karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Nggak usah saya terangkan lagi, ini sedang terjadi. Ya, bangsa melawan bangsa. Bahkan saudara kasih, Alkitab mengatakan, ya, di akhir zaman ini semua bangsa akan melawan Israel.
Sekarang kita tahu sedang terjadi. Koalisi-koalisi Israel sedang melawan sekarang ini. Karena dia nggak mau dengar PBB, nggak mau dengar gencatan senjata. Sudah terjadi. Tetapi sebentar lagi bangsa Israel akan percaya bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah Mesias. Ya. Kita tahu semua, ya. Banyak orang Kristen datang ke mana? Ke Israel. Ya, dibaptis lagi di Sungai Yordan 3-4 kali. Pastor, saya sudah dibaptis loh 4 kali di Sungai Yordan. Puji Bapak ya, puji Tuhan. Bahasa kamu sudah rohani, kelakuannya masih rohana, saudara kasih. Ya. Saudara kasih. Bahkan belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu belum percaya Yesus, saudara kasih. Siapa yang menyalibkan Yesus? Bangsa pilihannya sendiri. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Yahweh. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, barang siapa mengutuk, dia akan terkutuk. Ya, barang siapa memberkati. Kita ini beruntung, saudara dan saya ini kafir, goyim. Di mata bangsa Israel, saudara dan saya ini goyim, kafir. Tapi kafirnya bangsa Israel itu beda dengan kafirnya agama Islam. Kafir bunuh orang Kristen, Yahudi. Ya, karena besar kasih Bapa Elohim Adonai Yahweh atas dunia ini, diturunkannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara dan saya ini kafir goyim, dicangkokkan kepada pokok anggurnya yang benar. Walaupun kita rantingnya puji nama Bapa Yahweh, kita ini sudah bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Karena apa? Saudara dan saya sudah dipanggil menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu di ruangan kudus dan Maha Kudus. Ya, di ruangan kudus dan Maha Kudus. Di perjanjian lama hanya imam besar yang bisa masuk ke ruangan kudus dan Maha Kudus. Kakinya diikat oleh bel. Ya, kalau kencering-kencering masih hidup. Kalau nggak ada suaranya udah mati. Nggak main-main di ruangan kudus dan Maha Kudus. Nggak main-main. Ya, saudara dan saya menjadi imamat yang rajani. Ya, untuk menceritakan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh pastor, saya mah orang baik-baik. Ngerokok saja kagak. Tidak ada yang baik di hadapan Elohim Adonai Yahweh. Semuanya berdosa. Ya, tetapi karena karya salib, Yeshua HaMasyiah membukakan tabir. Sehingga saudara dan saya walaupun kita carang-carangnya bisa masuk ke ruangan kudus dan Maha Kudus. Dan kita nggak bisa main-main lagi di ruangan kudus dan Maha Kudus. Ya, di sana bukan hanya hadirat Tuhan. Di sana adalah Shekinah glory. Orang nggak kudus pegang tabut Tuhan mati. Ada yang namanya Usa. Dia bukan imam. Yang bisa mengusung tabut Tuhan itu siapa? Hanya imam. Ya harusnya diusung, ini dibawa di kereta, akhirnya jatuh ke sungai. Ada yang namanya Uza, dia pegang tabut Tuhan Elohim Adonai. Ya, mati karena apa? Dia bukan imam. Nah, jadi kembali lagi sudah kasih. Ya, di ruangan kudus dan Maha Kudus itu Shekinah glory, kemuliaan Elohim. Saudara masih ingat Ananias dan Safira? Ya. Di Kisah Para Rasul itu kuasa Roh Kudus luar biasa. Bukan hanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, orang bertobat karena hadirat Tuhan. Orang tertemplak atas kesombongannya karena hadirat Tuhan. Tetapi di atas hadirat Tuhan itu ada namanya Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Ya, di Kisah Para Rasul itu kemuliaan Tuhan, bayangannya saja Petrus menyembuhkan. Nggak usah didorong-dorong kepalanya tuh untuk penuh dengan Roh Kudus tuh. Nggak usah didorong-dorong. Ya, ada yang namanya Ananias. Ananias itu orang soleh. Orang soleh. Ya. Dia berbohong. Apakah dia jahat? Dia nggak jahat. Seluruh tanahku kuberikan kepadamu. Jahat nggak jahat. Tetapi dia tidak jujur. Tidak semua bohong itu jahat. Ada white lie. Di orang Islam harus percaya white lie. Bapak saya kiai katanya. Kamu lebih baik bohong daripada kamu jujur. Nanti mama kamu sakit jantung katanya.
Biar dosa kamu saya tanggung. Nggak bisa katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ananias dan Safira orang soleh dan tidak jahat. Ya, dia hanya katakan seluruh tanahku kuberikan kepada engkau, padahal sebagian. Tidak ada yang terselubung di hadirat Elohim Adonai. Kata Petrus, kenapa engkau bohong? Kan itu hak-hak kamu. Mau ngasih setengah kek, mau seperempat kek, nggak ngasih juga, nggak dipaksa kok. Mati, saudara kasih, apa yang terjadi? Mati, padahal dia bukan jahat. Nah kita kan sering juga bohong-bohong. Ya, sudah makan belum? Sudah, padahal belum. Ya, hati-hati sudah kasih. Kalau ada yang nyari saya, katakan saya nggak ada di rumah ya. Sering terjadi di dalam budaya kita. Nah, di akhir zaman, Hamasya akan tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Gerejanya pun akan dipulihkan seperti gereja mula-mula. Ya, hati-hati saudara kasih, jangan main-main, khususnya di mimbar. Khususnya di mimbar. Ya, Ananias dan istrinya setuju mati, padahal dia enggak jahat, hanya tidak jujur. Ya, hanya tidak jujur. Nah, sekarang sedang dipulihkan seperti gereja mula-mula. Ya. Jangan Tuhan turunkan kemuliaan-Mu, bereskan dulu, nanti pada mati semua lagi di gereja. Masih banyak yang bohong-bohong. Saudara kasih, Dia kudus dan maha kudus. Ya, kita adalah imamat yang masuk ke ruangan kudus dan maha kudus. Sekarang makanya pemulihan itu apa? Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. 50% penduduk pendeta sudah quit. Kita sebagai hamba Tuhan sedang mempertanggungjawabkan. Kenapa quit? Karena overload, bebannya terlalu berat. Ya, disuruh ke Kroya, perginya ke Korea. Pergilah engkau ke Korea. Oh, Korea ya Tuhan, pergi ke Korea. Jadilah Yunus, pergilah engkau ke Brebes katanya. Oh, Brisbane Tuhan. Ya. Keluar dari rancangan Elohim Adonai Yahweh itu adalah pemberontakan. Kita bersyukur ya, Yosua Masya sudah ditombak oleh pemberontakan kita. Oh, Pak Tony kok ada di San Francisco? It's not about Amerika atau kemana kita disuruh. Ya. Kemarin saya pergi ke Pakistan. Dan di Pakistan kepala saya halal. Ya. Banyak orang dikasih dilumuri kotoran seperti MKC, Muhammad KC. Ya, itu di Pakistan banyak. Dan mereka tahu saya ini murtadin. Ya, di paspor saya itu Tony Paul Bastaman. Ya. Waktu mereka telepon kedutaannya karena saya nggak kirim paspor saya harusnya dicop, ya masuk ke voicemail. Di voicemail saya itu, Shalom, this is Pastor Tony Muhammad Bastaman. If you like me, call me Tony. If you don't like me, call me Muhammad. Ya, mereka tahu saya murtadin dan murtadin itu halal di sana. Saya pun takut, saudara kasih. Jujur saya pun takut. Ya, tapi kalau Tuhan suruh mau bilang apa? Saya minta 2 konformasi, nggak minta tanda. Yang suka minta tanda itu ahli Taurat. Tuhan, saya minta 2 konformasi. Lagi doa. Istri saya bilang, ya yang pergi, ya yang. What you mean pergi? Kamu mau saya mati, itulah istri saya, sudah kasih. Yang dari Tuhan itu tidak menghalangi suaminya. Go, katanya. Yang kedua, sudah kasih. Ya, ada orang bernubuat, teman saya di San Francisco. Pastor Tony, ada Iron Gate, katanya, di sana. Ya, banyak orang bertobat, orang buta melihat. Orang buta melihat apa? Orang buta berjalan. Orang buta melihat. Bukan orang buta melihat yang membuat saya pergi. Banyak orang bertobat, untuk 1 jiwa saya akan pergi. Saudara kasih. Puji nama Bapa Yahweh. Nggak punya uang, saudara kasih. Ya, bismillah aja lah, gesek apa namanya? Gesek kredit card. Pas lagi mau beli tiket, saudara kasih. Ada yang telepon saya. Pastor, buka dengar-dengar ke Pakistan ya? Iya. Ini ada berkat $1.000. Puji Bapa Yahweh, alhamdulillah, wa syukurillah. Waktu saya lagi cari tiketnya, Kuwait telepon lagi. Jadi nggak pastor ke Kuwait? Lagi cari tiket nih. Ini ada tambahan 400. 1.400 tiketnya 1.450. Go dulu, sign and wonder will follow you. Ya. Pulang-pulang dapat 14 amplop, saudara kasih. Saya waktu itu ke Pakistan, ke Kuwait, ke Qatar, sama ke Turki. Nah, Turki itu saya nggak ada pelayanan. Tiketnya ke Turki. Nggak punya uang, saya ke hotel. 20 jam nangkring. Ya saya pray walk. 3 tahun kemudian
Turki gempa bumi. Bukan gara-gara Tony Bastaman. Tapi segala kuasa diinjak-injak demi nama Yosua Hamasiah. Saudara kasih, go sign and wonder and will follow you. Waktu dibuka 14 love gift-nya 4.250 US dollar. Saya pikir dapat 1.500 nih buat nambah-nambahin buat rent. Tuhan ada apa? Go! Sign and wonder will follow you. Kita didengar di gereja, Tuhan berkati aku. Kalau aku sudah diberkati, jadi berkat. Salah? Enggak salah. Yang membedakan saudara dengan saya, dengan bangsa-bangsa lain adalah berjalan bersama Yahweh. Ya. Hendaklah engkau sempurna karena Bapa sempurna. Ada yang sempurna di sini? Coba angkat tangan. Enggak ada. Kita disempurnakan, kita dilayakkan oleh darah anak domba. Pada saat kita berjalan dengan Yahweh Elohim Adonai yang sempurna, kita jadi sempurna. Kita yang jadi sempurna. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Inilah solusinya. Ya, sebentar sebelum solusi ini kita lanjutkan ke ayat 8. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Awal penderitaan. Bukan menakut-nakutin. Berbicara eskatologi itu menakutkan. Tetapi firman Elohim Adonai Yahweh mengatakan jangan takut, jangan takut. Dan hari-hari ini banyak orang Kristen takut. Hati-hati. Ada apa dengan ketakutan? Fear is not from the Lord. Ketakutan itu adalah ada dosa yang belum dibereskan. Ada belum? Kenapa kita khawatir? Jangan kau khawatir itu disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Berarti orang ateis. Yesus mengatakan, orang yang khawatir itu sama dengan orang ateis. Ya. Fear is not from the Lord. Di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih yang sempurna? Yuk kita sama-sama bertobat. Total. Jangan, mari kita Tuhan turut campur. Tuhan gak mau turut campur. Tuhan mau ambil alih seluruh hidup kita. Kau ambil alih seluruh hidupku. Jangan Tuhan diikut campurkan. Saudara kasih. Dia mau ambil alih seluruh hidup kita. Sekarang sedang digoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Kerajaan Semayim. Yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang tidak tergantung oleh situasi. Ya. Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus menulis itu bukan pada saat dia diberkati bersama raja-raja di istana. Dia ada di penjara 2000 tahun yang lalu. Siapa yang pernah di penjara? Gak usah angkat tangan, saya tahu nih Rudi Siregar pernah di penjara. Saudara kasih. Ya, nggak enak di penjara 2000 tahun. Kenapa dia bersukacita? Karena sukacita surgawi tidak tergantung oleh situasi. Ada amin, saudara kekasih. Ya, inilah yang dinamakan kerajaan sorga. Ada satu yang tidak tergoncangkan. Sudahkah saudara dan saya menjadikan dia raja di atas segala raja? Dia raja, bukan presiden. Presiden bisa dihina, di-impeach. Tetapi raja jangan main-main. Saya pernah tinggal di Belanda, kerajaan Belanda, kerajaan Saudi Arabia. Oh, kalau udah raja berbicara, hati-hati. Jangan main-main. Nah, jadi sudahkah kita menjadikan dia raja? Unshakable pada saat kita raja. Dikajikan jadi raja. Jadi kembali lagi. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu. Nah, hati-hati nih. Ke dalam kesukaran. Dan mereka akan membunuh kamu. Dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Ya. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Banyak orang Kristen celaka karena apa? Karena tidak memberitakan Injil. Justru pada saat kita memberitakan Injil, ya, kita akan semakin berani. Semakin kita takut, semakin jadi. Semakin kita kompromi. Nah, saudara kasih. Nah, jalan satu-satunya, tidak ada pilihan bagi kita berbalik. Barang siapa yang berbalik kepada Elohim Adonai Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Seluput itu akan dibukakan. Kita akan diberikan pewahyuan. Ya. Dan di mana ada Roh Hakades, di situ ada kemerdekaan. Dari apa? Ketakutan, kekhawatiran.
Dan kita akan mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan ikut-ikut si Ahok. Kata si Ahok hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadilah tak orang Kristen. Ahoknya kawin lagi jadi kecewa. Makanya jangan dengerin berharap kepada manusia. Harus berhadap hanya kepada Elohim Adonai Yahweh saja. Kita nggak akan kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita mengekspektasi, mengharapkan. Nah, jadi engkau akan dibenci karena namaku. Yesua Masias sudah mengatakan, jangan kau heran, kau akan dikucilkan. Barang siapa yang membunuh, kau akan merasa berbakti kepada Allahnya. Ini yang terjadi. Jadi kembali lagi, kita ini sudah di masa-masa ini. Dan pada waktu itu banyak orang akan murtad, tersandung, dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain dan membenci seorang terhadap yang lain. Kenapa? Murtad. Ya dimulai dengan ketakutan. Kenapa takut? Mulai kompromi. Dalam bisnis, dalam kehidupan, kompromi is okay. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Ini firman Tuhan, bukan saya menakutkan. Kenapa akan murtad? Karena penganiayaan. Sekarang banyak yang berangus katanya. Pastor, katanya, kalau di YouTube berbicara jangan kasar. Mau kasar, mau halus. Bukan karena halus kasarnya. Karena namanya kita akan dibenci. Karena nama dia akan kita akan dibenci. Bukan kalau halus kasarnya. Ya. Kenapa kemarin itu dengan COVID itu gereja ditutup? Karena amanat agung diberangus. Tetapi saya melihatnya ini izin gereja. Izin gereja ditutup emang di web EGP. Ya. Lewat YouTube. Pada saat COVID saya bisa khotbah 1 hari 5 kali dari jam 3 subuh sampai jam 12 malam. Omnipresent, omnipotent. Biasanya kalau doain ada orang dipegang, kalau ada setannya baru manifest. Lewat YouTube orang bisa manifest. Di rumah sakit, di ICU orang boleh bertobat. Ini kesempatan memberitakan Injil, amanat agung. Sudah kasih. Dulu kita khotbah di TV aja harus bayar jutaan, hanya setengah jam. Nah, saudara kasih, inilah esensi Elohim Adonai, beritakanlah Injil. Nah, pada saat kita memberitakan Injil, saudara kasih, kita akan semakin berani. Apalagi di YouTube nggak kelihatan, saudara kasih. Saya ngomong kadang-kadang ngomong sama tembok, tato orang pada bertobat. Nah, inilah kesempatan esensi Tuhan yang harus kita tangkap. Nah, banyak orang akan murtad, ngeri, sudah kasih. Ya, mari cek diri kita sendiri. Ya, kembali lagi. Nah, penghakiman sedang dimulai dari rumah Tuhan. Ya, ini saya nggak nunjuk ke kiri ke kanan. Hari-hari ini ngeri. Ya, orang yang berselingkuh masih naik ke mimbar. Orang yang masih berzina masih naik ke mimbar dan nggak ditegur. Ya, makanya mereka confidence di gereja. Karena apa? Nggak ditegur, sama hanya dihotbahin doang. Barang siapa yang berdosa harus ditegur 4 mata. Kalau masih melakukan juga harus dipanggil penatua. Kalau masih melakukan juga keluarkan dari jemaat. Bagaimana kalau donatur? It doesn't matter. Berani nggak? Itulah namanya integritas. Integritas. Mau bos kek, mau orang miskin. Jangan memandang rupa. Tidak kompromi. Itulah yang akan bertahan sampai kesudahannya. Saudara kasih. Hari-hari ini. Ya, ini adalah warning daripada Elohim Adonai. Ya, kenapa banyak orang comfortable di gereja? Ngeri. Ya, sekarang harus mulai tegas. Apalagi yang akan naik ke mimbar. Ya. Ada naik ke mimbar. Ada syaratnya untuk menjadi diaken. Ada syaratnya menjadi penatua. Mudah sekali hari-hari ini orang menjadi pendeta. Ada syaratnya. Ya, di poin ini saya mau kasih tahu sama saudara kasih. Ya, nggak usah nunjuk ke kiri kanan. Apakah kita terpanggil menjadi pendeta? Kalau kita nggak terpanggil, kita akan lewat. Saudara kasih. Ya, kita bisa melayani di mana saja. Kalau ya, kependetaan menjadi hamba 5 jawatan itu panggilan khusus. Panggilan khusus. Ya. Dulu jarang sekali orang mau jadi pendeta. Ya. Apalagi menurut
keterangan teman-teman katanya. Dulu dia sekolah Alkitab jarang yang cantik-cantik. Kalau yang cantik-cantik jadi foto model. Sekarang saudara kasih, ya, artis-artis pada sekolah pendeta, apakah itu panggilan atau oleh teologi kemakmuran? Ya. Saya diberkati, I'm blessed. Ya. Saya nggak usung, keuangan saya nggak pernah cukup untuk hidup di San Francisco, kota termahal di dunia. Apakah saya tempat di tengah kumuh? Tidak. Apakah saya pakai proposal? Tidak pernah saya ngasih proposal. Orangku yang benar tidak akan meminta roti sampai anak cucunya. Rahasianya, pada saat saya menolong orang yang hina dan yang miskin. Ya. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Yang punya kerajaan sorga itu orang hina dan yang miskin. Satu hari saya khotbah di Full Gospel di Tomang. Dari dulu juga saya di Tomang. Oh, Pastor Tony sekarang pindah haluan katanya. Melayani konglomerat. Justru orang kaya yang harus dilayani. Kalau orang miskin dan orang hina itu, sakit itu gampang bertobatnya, saudara kasih. Udah miskin. Saudara, kamu mau terima Yesus nggak? Mau, ya udah miskin. Apalagi orang sakit. Jangankan didoain dalam nama Yesus ke dukun pun jadi. Ya. Tetapi sudah kasih, yang susah masuk surga itu orang kaya. Dengan hati yang tulus. Jangan, wah kan lumayan juga nih kalau orang kaya ini kan nanti love gift-nya tebal ini kan. Sudah kasih. Ya. Hati yang murni. Integritas. Ya, jangan ngedoain orang miskin. Oh, aku melihat ular di kepalamu. Pas ngelihat orang kaya, aku ngelihat mahkota di kepala. Enggak, saudara kasih, hati-hati saudara kasih. Ya, jangan lu buat-buat. Nah, gitu. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung, akan murtad, dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Palsu itu mereka pakai firman cuman dipelesetkan. Ya, pembinasa keji, hati-hati saudara kasih, akan berdiri di atas mimbar. Ya, di ruangan kudus sedang terjadi, ya, dan karena berlipat gandanya keduharkan masih kasih, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih itu empati bukan simpati, saudara kasih. Ya, kadang-kadang turut bersimpati, empati. Ada orang dirampok di jalan, ya, lewatlah imam, aduh kasihan doang, ya, lewat. Ada lagi worship leader orang Lewi, kasihan mau KKR. Tetapi ada orang Samaria. Orang Samaria. Ya. Orang Yahudi diberawatnya. Mana yang terbaik? Orang Samaria. Nah, kasih menjadi dingin. Hanya simpati. Ya. Tetapi kasih yang sebenarnya itu I'm desire mercy not sacrifice. Yang kukendaki adalah belas kasihan. Dan bukan persembahan. Persembahan itu menyenangkan Elohim Adonai. Tapi kalau kita tidak punya belas kasihan, pergi. Aku nggak butuh persembahanmu. Ahli Taurat, ya, ahli Taurat itu berdoa, berpuasa pada saat mengangkat tangan. Elohim Adonai Yahweh memalingkan mukanya. Ya, pada saat mereka berdoa menutup telinganya karena apa? Hatinya menjauh. Aku tidak ginosko, aku tidak menikmati hatimu. Makanya aku senang lagunya. Ku jadikan hati ini tuh kediam. Dia kudus dan maha kudus. Ya. Nah, kembali lagi bagaimana kita kudus dan maha kudus. Ya. Yang hari ini yang jahat akan semakin jahat. Zaman viral. Yang cemar akan semakin cemar. Ya, saya sedang nge-handle nih salah satu tokoh yang sedang berselingkuh. Udah di luar udah rame banget. Instead daripada diomongin, digosipin, saya layani. Lu mau bertobat, gua pasang badan nih. Ya. Lu nggak mau bertobat, pergi. Ya. Berselingkuh. Yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin, yang kudus akan menguduskan dirinya. Menguduskan bagaimana? Karena Roh Kudus sedang dicurahkan. Nah, hari-hari ini adalah masa kesukaran. Ya, yang paling saya takutkan apa, saudara kasih? Berkhotbah mengenai dapur kesengsaraan. Ada di Yesaya itu. Kita akan dimurnikan lewat apa? Lewat dapur kesengsaraan. Wow. Mengikut Yesus itu penderitaan. Bukan saya teologi penderitaan. Ya.
Syaratnya apa? Memikul salib. Bukan memandang salib, memikul. Itu penderitaan daging kita. Menyangkal diri, pasti daging kita menderita. Mengikut Yesus penderitaan, tadi sudah diterangkan. Penderitaan daging kita. Dia kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kaya bukannya duit aja. Kaya dengan kasih. Saya nggak punya duit, saya tolong banyak orang. Miliaran dolar. Ya. Dengan nggak punya uang. Hanya dengan lutut. Nggak usah nunggu kaya, sudah kasih. Nah, kembali lagi hari-hari ini. Lewat dapur kesengsaraan. Di kitab Wahyu dikatakan. Ada orang bergaun putih. Ya, berbicara 14.000 bangsa Israel. Ada lagi banyak orang bergaun putih dari banyak bangsa dan bahasa. Siapakah mereka? Kata tua-tua. Dan Yohanes mengatakan, mereka adalah yang membasuh gaunnya dengan darah anak domba. Ya, yang keluar dari masa yang sangat sukar, yang sangat besar. Itulah yang akan bertahan di akhir zaman. Ya, membasuh darah anak domba, total pertobatan. No kompromi lagi. Ya, itulah dari banyak bangsa dan bahasa berbaju putih, bergaun putih. Ya, kita wahyu nggak boleh ditafsirkan, saudara kasih. Tuhan sendiri akan mewahyukan karena itu future book. Ya, ditafsirkan, tidak ada, lakukan saja. Ya, ketaatan itu lakukan. Jika engkau mengasihi, kau akan melakukan. Pada saat kita baca firman itu di kepala. Banyak yang ngerti, banyak yang nggak ngerti. Karena otak kita kecil. Ya, lakukan saja. Pada saat kita lakukan, logos menjadi rema. Pada saat kita membaca firman itu logos di otak kita. Enak nggak enak? Nah, tetapi pada saat kita lakukan, dari kepala akan turun ke hati. Bagaimana cara? Lakukan saja. Obedient. Enak gak enak lakukan. Ngerti gak ngerti lakukan. Karena otak kita terlalu kecil. Sudah kasih. Ya, jangan ditafsir-tafsirkan. Tidak ada firman. Belum saya dapatkan. Kalau ada, ampuni saya. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan diselamatkan. Ya. Berarti ada perjalanan yang luar biasa. Ada pemurnian, ada pergoncangan. Murnian itu ya lewat dapur kesengsaraan. Bukan saya mau menderita, tetapi itulah karunia percaya kepada Yesus itu, satu percaya dan karunia menderita. Ya, bukan saya teologi penderitaan, tapi itu firman Tuhan Elohim Adonai Yahweh. Daging kita menderita, dihina, difitnah, ya, ditinggalkan. Ya, dikuduskan. Apa itu dikuduskan? Set apart. Set apart itu artinya apa? Dipisahkan. Kita ini lagi dipisahkan lalang dan gandumnya. Mau nggak saudara dipisahkan dengan teman baik, dengan orang tuamu, dengan bapak? Aku datang bagaikan pedang memisahkan bapak dengan anaknya. Ya, pada saat kita anak bayi, makanannya minum susu. Pada saat kita dewasa, kita makanan keras. Bukan minuman keras ya, makanan keras saudara kasih. Itu dewasa, itu yang dewasa rohani. Nah, akan saya tutup dengan satu kesaksian, pengalaman saya sudah kasih. Tuhan izinkan saya sekolah di Hagai Institute di Hawaii. Sekolah evangelis terbaik di dunia. Teknik-teknik menginjil. Menginjil di jalan, menginjil di lift pun ada, di elevator. Bagaimana tuh? Lift kan cepat. Bagaimana cara menginjil? Semuanya luar biasa. Ya. Tetapi tanpa Roh Kudus, memenangkan jiwa itu bukan karena kita hebat berkhotbah atau merangkai kata-kata. Pekerjaan Roh Kudus. Dulu saya doain orang oleh bulir-bulirnya. Tuhan bukan bulir-bulirnya, bilur-bilur. Sembuh juga. Karena God dwelling with your broken heart. Tapi kalau udah tahu bilur-bilurnya, jangan pakai bulir-bulirnya. Jangan dipermainkan. Ya, nah, God dwelling with your broken heart. Di dalam pengurapannya kita nggak perlu guru lagi. Nah, saudara kekasih, pada saat kita sekolah di Hagai Institute, Roh Kudus berbicara dengan jelas. Lawatan Elohim Adonai sedang ke jalan-jalan. Ya, preman bertobat, pelacur bertobat, bencong dandan bertobat. Saudara kasih. Nah, masalahnya adalah apa? Dilemanya, gereja belum siap. Pada saat pelacur datang, jemaat lama belum siap duduk bersebelahan dengan pelacur.
Padahal Yosua masih duduk dengan pelacur, bukan tidur dengan pelacur. Itulah tanda kedewasaan rohani. Dia mau datang dengan orang-orang yang mature, dewasa rohaninya. Ya. Esther manis lulur setahun sebelum nikah dengan Raja Mordekai. Setahun. Dia nggak pakai semprot-semprot, pakai parfum yang mahal-mahal. Dia mandi lulur selama setahun. Mempersiapkan dirinya. Mari kita mempercantik diri. He's coming soon. Ya. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang in the end time the knowledge will increase. Yosua Amasiah ya tidak membatalkan dan meniadakan. Yuk kita hamba Tuhan jangan dibatalkan juga hukum Taurat. Saya ataupun tidak yang 10 hukum Taurat. Oh, si Pak Tony sekarang balik lagi jadi Advent, bukan. Memang hari Sabat kok. Tidak membutuhkan, ya. Sekarang saya lagi belajar lagi karena in the end time binatang haram. Bagi saya babi itu hauce banget. Dulu saya nggak boleh. Ya, sekarang tahu. Tapi kalau saya lihat lagi, oke, kalau saya harus meniadakan, banyak perdebatan mengenai binatang haram. Saya nanya, Bapak mau dipanggilnya apa? Mau dipanggil Allah apa Yahweh? Kita mengatakan jangan sembarangan. Namanya Yahweh. Toh orang Israel nggak panggil Yahweh. Orang Israel tahu namanya Yahweh. Nggak berani karena apa? Yesus yang nggak percaya Yesus. Dia tahu terlalu kudus. Tidak mungkin aku berjalan dengan engkau. Nah, kita yang dicangkokkan berani memanggil nama dia. Ya, Tuhan kalau aku nggak makan babi ini hauce banget Tuhan. Ya enak banget, dulu saya nggak boleh. Ya, itu kan di perjanjian baru katanya ada Petrus dikasihkan penglihatan. Dikasih penglihatan pada saat itu untuk supaya Petrus melayani kepada Gentile. Petrus nggak jadi pergi. Apakah Petrus makan juga yang haram? Nggak juga. Akhirnya yang melakukannya adalah Rasul Paulus. Tapi sudah kasih, bukan teologi yang saya kerjakan. Tuhan tanya, kalau aku tidak makan babi yang hauce ini, itu akan menyenangkan hatimu, aku rela. Aku rela. Aku nggak ada waktu lagi untuk berdebat memikirkan. Ya, aku mau dipulihkan. Dan engkau akan melakukan reruntuhan yang berabad-abad. Sekarang gerejanya sedang dipulihkan. Lawatan di mana-mana. Kalau saya di Amerika ini, maaf nih, saya bukan mempromosikan memang namanya Yahweh. Ya Yahweh, Elohim. Mudah sekali. Semuanya bersatu. Nggak ada Katolik, nggak ada apa. Worship in the end time. Jadi kembali lagi saudara kekasih. Ayo. Ya, kembali kepada firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, barang siapa menambahkan, mengurangi akan menjadi malapetaka. Oleh karena itu, saudara kekasih, ayo kita sama-sama bertobat. Ya, mendengar suara Tuhan. Dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan mereka pasti, kalau kita jadi domba, pasti, bukan akan lagi. Ya, ayo kita berdoa. Dear Heavenly Father, in the name of Yosua Hamasiah. Bapak, jelas dan tegas firman-Mu. Kami tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Di dalam pengurapannya, kami tidak perlu guru lagi. Tapi biarlah pengurapannya sendiri, Roh Kudus sendiri, yang akan menjadi guru kami, menjadi penolong kami, menggenapi Torah. Karena Yosua sendiri tidak menghapuskan, tetapi menggenapi yang dulu kami tidak mampu memampukan. Kami sadar kami tidak mampu, tapi kami mau Roh Kudus mampukan kami melewati semua ini. Memelihara Yahweh, memelihara Yareh, memelihara itu fear of the Lord. Fear of the Lord itu takut akan Dia, hormat, memelihara firman-Nya. Barang siapa yang memelihara firman-Nya, Elohim Adonai Yahweh sendiri akan memelihara kita dan tidak akan berkekurangan. Makanan kami akan dijamin. Minuman kami akan dijamin. Dan kami akan dijauhkan dari segala penyakit. Itulah janji-Mu. Biarlah kami memelihara Yareh. Takut akan Engkau. Memelihara Roh Kudus mampukan kami. Demi nama Yosua Hamasiah, Jesus Christ from Nazareth, kami berdoa. Amin. Haleluya.
Amin, puji Tuhan. Wow, dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Ini di San Francisco tuh subuh ya. Jam Subuh sudah on jam fire sekali. Dan memang setiap kali mendengarkan Pak Tony, ya semangat menginjil kita tuh bangkit ya. Beliau sangat berapi-api dan sangat antusias untuk melakukan semua apa yang Tuhan mau. Demikian harusnya kita, jadi karena itu hari ini kita sangat diberkati semuanya. Terima kasih Pak Tony, luar biasa sekali Pak. Kami sangat diberkati sekali. Melihat semangat Bapak, kami jadi ikut ya, terimpartasi. Puji Tuhan. Luar biasa sekali. Mari Bapak Ibu kita berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. all the glory to the Lamb, semua Ya, kemuliaan. to God be the glory. Semuanya hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Dan sangat bersyukur kepada Tuhan kalau dianugerahi iman ya. Diberikan karunia iman oleh Roh Kudus. Sangat luar biasa. Terima kasih. Namun ini karena waktu ya, kita sangat diberkati semuanya. Karena waktu kita memang kita harus akhiri ya malam hari ini. Ya, mungkin ada Pak Lipius ya. Pak Lipius nanti akan bawa kita dalam doa penutup sekalian. Sebelum Bapak boleh tambahkan Pak, nanti Bapak langsung doa penutup. Silakan Pak Lipius. Iya, selamat malam. Luar biasa. Pak Pendeta, Pak Tony, luar biasa. Tuhan berkati pelayanan malam ini. Tuhannya Banyak luar hal, banyak biasa, hal Om yang iya, Lipius. luar biasa, Pak. Malam ini banyak poin-poin yang sudah ada stressing untuk kita semua. Baik untuk jemaat, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ya, semua sudah masuk dalam satu paket malam ini. Luar biasa. Diborong semua. Jadi puji Tuhan. Ada beberapa warning yang cukup keras untuk kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, saya pikir itu menjadi atensi untuk kita. Strategi-strategi pelayanan yang beliau sampaikan, yang sudah beliau lakukan juga menjadi catatan juga buat kita semua. Jadi ya, semakin hari dunia ini semakin, ya orang Jawa bilang edan. Nah, kalau dunia sudah seperti ini, kita hamba-hamba Tuhan harus berbeda dengan situasi itu. Jadi tetap kita ada di rel yang sudah Tuhan tetapkan buat kita semua. Kita terus semangat melayani Tuhan, api doa, api penginjilan terus nyala, situasi, kondisi apapun. Ya, itu penting sekali. Tapi beberapa poin-poin yang semua beliau bungkus malam hari ini atau beliau sampaikan malam hari ini penting sekali untuk kita yang hadir mendengarkan firman Tuhan dan juga pengalaman pelayanan yang beliau sampaikan. Kami dari Papua terus kirim doa untuk Pak Tony dalam pelayanan di Amerika. Ya, semua orang yang dilayani oleh Pak Pendeta, banyak ya mereka diberkati dan jadi saksi untuk Tuhan di sana. Bahkan kalau diundang ke Indonesia juga Tuhan terus pakai Pak Tony. Ya, jadi kita bersyukur untuk semua itu. Puji Tuhan. Oke, Ibu Eli tadi juga sudah sampaikan awal sebelum Pak Tony masuk tentang KKR dan seminar. Besok pagi jam 6 Pak Pendeta Bambang dan rombongan akan tiba. Saya akan jemput, antar mereka ke hotel, terus menemani mereka. Besok jadwal sedikit agak padat. Saya lagi atur bagaimana, karena ada acara besar di Uncen juga. Pendeta Bambang harus saya temani mereka sampai jam 1 siang. Nah, seperti itu. Sore panitia akan rapat untuk acara besok. Jadi seminar besok memang penuh apa namanya persiapan cukup baik menurut saya. Sedang panitia kerja keras. Kita tinggal berdoa Tuhan hadirkan peserta seminar dan Tuhan hadirkan juga untuk jemaat KKR untuk memenuhi hotel. Tadi saya sudah memberikan arahan terakhir kepada mereka harus serius satu hari besok. Serius, all out, bergerak semua, dan juga apa namanya, kalau ada orang yang bertobat dalam KKR harus ada tim
konselor yang harus disiapkan. Nah, tadi diusulkan nanti tim doa menjadi kunci orang-orang tim doa akan menjadi konselor, di backup juga oleh panitia semua. Nah, berarti besok sore atau tanggal 15 pagi jam 8. Nah, itu semua pendoa sudah harus kumpul. Akan ada pembinaan khusus dari Profesor Etaria. Profesor Etaria, dia alumni Tiranus, saat ini profesor di Uncen. Nah, seperti itu khusus untuk mereka yang mengambil keputusan terima Yesus dan lain-lain sebagainya 2 hari itu. Jadi para pendoa memang perhatikan itu, semoga undangan sebentar akan keluar atau pemberitahuan dari panitia hal itu. Nah, itu seperti itu yang dibicarakan. Jadi ya acara ini saya harap baru pertama seminar juga pemulihan Pondok Daud juga ini tema. Ada orang telepon saya, itu seminar apa itu? Nanti jemaat kita bingung. Ya, jemaat kita bingung. Terus saya bilang bingungnya bagaimana? Ya itu kan bukan kita ini. Nah, saya mau bicara bagaimana. Itu Bapak Pendeta sudah monitor betul atau tidak sebelum izinkan untuk itu. Saya bilang itu sebabnya jemaat sudah diundang pasti akan datang. Jadi kalau pendeta tidak datang, yang menyesatkan itu pendeta. Jadi kalau pendeta hadir, kan pendeta bisa luruskan. Menurut Pak Pendeta, sesuai dengan Alkitab, pendeta harus hadir. Akhirnya, ya, saya siap hadir. Nah, ada beberapa gereja di Papua memang pemulihan Pondok Daud itu masih menjadi catatan atau cerita seperti itu. Ya, tapi ini harus ada terobosan baru untuk pengajaran pemulihan. Ya, jadi bukan bicara Pantai Costa, GKI, Gidi, bukan itu. Ini bicara Alkitab. Ya, kalau di dalam perjanjian lama seperti itu, perjanjian baru adalah bait Allah yang harus dipulihkan kan pribadi kita orang-orang mengaku orang Kristen, tapi kelakuannya seperti yang tadi Pak Tony sampaikan tadi. Nah, orang-orang yang pelacur aja tidak mau bergaul, kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Kita juga mereka inilah kelakuan orang Kristen. Itu sebabnya Pondok Daud harus dipulihkan atau bait Allah harus dipulihkan dengan seminar-seminar seperti yang akan berlangsung besok. Nah, seperti itu. Jadi tim doa memang kerja keras untuk hadirkan. Saya sudah kontak Pangdam, Kapolda, bukan undang. Saya kirim undangan untuk kirim anggota jemaat yang di TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Mereka akan utus mereka semua. Tapi juga dari jemaat hamba-hamba Tuhan akan hadir. Saya target tadi kira-kira bisa sampai melebihi batas 500. Nah, jadi saya minta untuk tambah makanan jatah untuk 800-an orang. Nah, seperti itu. Jadi itu tambahan info dari saya. Nah, seperti itu ya, di tim doa tetap terus doa, semangat terus. Besok hari khusus untuk kita doa-doa, pertemuan sore juga. Tanggal 15 sudah mulai masuk untuk KKR dan seminar. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk yang sudah doakan. Sekali lagi Pak Tony Muhammad Bastaman. Tony Paul sekarang sudah Paul, belum sempat tadi cepat-cepat nggak kehapus. Sudah Paul Om, sudah Paul sekarang Pulos. Mantap, oke, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan berkati Bapak Tony atau luar biasa. Tapi saya senang semangatnya itu luar biasa. Ya, semangat, inspirasi, hikmat yang Tuhan berikan itu keluar begitu saja. Wah, luar biasa. Itulah orang yang hidup dalam Tuhan, dalam gerakan Tuhan itu begitu.
luar biasa. Tuhan berkati pelayanan Bapak. Ya, kita semua yang hadir diberkati, kita tetap semangat. Jadi doa penutup ya Ibu Eli ya. Iya Pak, silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini kami dapat siraman yang luar biasa secara utuh dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Tony. Walaupun di sana sudah malam, teman-teman lain sedang beristirahat, tetapi hamba-Mu ini karena ada tugas yang Tuhan percayakan untuk sampaikan firman Allah, dan malam ini beliau sudah sampaikan. Firman Allah sudah ditaburkan, kami yang mendengarkan, kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, tapi juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan juga kesaksian-kesaksian pelayanan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, keluarga, dan juga pelayanannya. Supaya terus api doa, api pelayan pekabaran Injil terus nyala dalam kehidupan hamba-Mu, dan tularkan itu kepada semua orang di semua gereja, semua komunitas. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir, Tuhan terus pakai kami untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Akhirnya Bapak, hamba mohon yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang membutuhkan pertolongan berilah pertolongan. Terima kasih, terima kasih. Kami malam ini kami juga tidak mau istirahat tanpa terima berkat-Mu. Kami mau terima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, dan berkat persekutuan dan persahabatan yang setia melalui kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai sepanjang masa Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Bapa, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk doanya dan berkat kita sudah terima semuanya. Juga Bapak Tony Paul Bastaman, terima kasih ya untuk pemaparan dan sharingnya dan firman Tuhan yang sangat dahsyat, sangat berkati. Lain kali kami undang lagi Pak Tony ya. Ya, subuh-subuh bangun terus jam 3 pagi. Ya, puji Tuhan. Baik, selamat istirahat Bapak. Salam buat Ibu di sana. Semangat terus melayani homeless ministry ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bersama-sama. Puji Tuhan, tetap semangat terus, tetap terus berdoa, tetap terus menginjil, dan terus antusias di dalam Tuhan. Kita istirahat ya. Sampai jumpa lagi besok hari. Ya. Shalom. Shalom. Malam Pastor Tony, Pak Livius, dan Ibu Eli, dan rekan-rekan semua. Amin. Malam. Ya. Bipola dan semua Bapak Ibu di sini ya. Oke, kita akan istirahat. Sampai jumpa lagi. Kita end ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kita end. Sampai jumpa lagi semuanya. Salam. Memberkati Bapak Ibu. Shalom. Banyak ya. Shalom. David, apa kabar?